Ya, selamat datang kembali di video pembelajaran bersama saya, Pak Abid Nego. Ya, kita masih belajar di polinomial. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang pembagian polinomial. Ya, ada beberapa bentuk pembagian, misalkan dibagi dengan x min a, dibagi dengan ax plus b, dan dibagi dengan suku yang lebih banyak lagi, ya misalkan berpangkat 2 gitu ya, derajat pembaginya berpangkat 2. Nah, kita sudah belajar itu ya, ada dua cara pembagian, secara bersusun atau secara Horner. Nah, di pertemuan sekarang kita mau membahas tentang teorema sisa ya. Nah, ini masih erat kaitannya dengan pembagian ya, yang kemarin di video sebelumnya kita di awal sekali kita bahas ketika 9 dibagi 2 hasilnya ada 4, sisanya 1 begitu ya. Nah, kita masih berpacu pada konsep itu gitu ya. Oke, langsung saja ya, teorema yang pertama. Oke, teorema pertama ya, pembaginya bentuknya x min h ya. Dia menyatakan begini: jika suku banyak px berderajat n dibagi dengan x min h, maka sisa pembagiannya adalah ph. Nah, kita coba lihat pembuktiannya. Bagaimana teorema ini boleh tersusun? Ya, kita coba buktikan. Oke. Nah, perhatikan ini ya, konsep yang waktu itu yang di pembagian juga masih berlaku gitu ya. Ketika px adalah merupakan x min h dikali dengan hx ditambah sx. Ya, ini adalah pembaginya. Ya. Ini sebenarnya hasil pembagian ketika px dibagi dengan x min h. Nah, ini adalah sisa ya. Oke, maka kita coba substitusikan ya, x min h sama dengan 0, atau kita bisa tahu bahwa x sama dengan h ya. Dari x min h ini kita sama dengan 0 ya, artinya x sama dengan h ya. Kita coba substitusikan ke dalam persamaan ini ya. Oke, hasilnya adalah ph. Ketika x kita rubah jadi h ya, pH ya sama saja dengan 0 dikali dengan H ditambah SH ya. SH ini adalah sisanya. Oke, maka hasilnya adalah pH ditambah sama saja dengan 0 ditambah SH, yang mengakibatkan bahwa pH similarity ya, atau sama saja begitu ya, persamaan begitu ya, memiliki persamaan, yaitu SH gitu ya. Nah, ini terbukti ya. Artinya ini terbukti, teorema 1 ini terbukti. Oke, contohnya begini ya. Oke, perhatikan. Tentukan sisa dari pembagian suku banyak px ya sama dengan x kuadrat min 6x min 8 dibagi dengan dibagi dengan x plus 1. Oke. Ya, kita ingat tadi ya teoremanya yang mengatakan bahwa px sama saja dengan xx gitu ya. Oke, kita lihat pembaginya. Karena x plus 1 sama dengan 0, maka nilai x adalah min 1 ya. Sehingga kita bisa masukkan nilai p min 1 ya. Dari mana ya? Dari teorema tadi yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Dapat dicari dengan beberapa metode ya. Udah. Kita coba masukkan langsung dengan cara substitusi begitu ya. Caranya adalah, oke, dari persamaan ini kita masukkan x-nya diganti dengan min 1. Hasilnya adalah min 1. Kita coba menggunakan cara Horner, apakah sama begitu ya. Oke, kita punya persamaan ini koefisien ya, kita urutkan berdasarkan degree yang tertinggi sampai ke terendah. Pembaginya berapa? X-nya sama dengan berapa? Ya, X-nya sama dengan min 1 ya. Kita turunkan satunya kali 1 dengan min 1, hasilnya 1 dikurangkan begitu ya, dijumlahkan maksud saya, hasilnya adalah min 7 dikali min 1 taruh gitu ya. Oke, hasilnya min 1, ternyata sama. Jadi sisa dari pembagian dari px sama dengan x kuadrat min 6x min 8 dibagi dengan x plus 1, hasilnya atau sisa pembagiannya adalah negatif 1 ya. Nah, ini hasilnya sama baik secara substitusi maupun cara Horner ya. Oke, kita lihat ke teorema yang kedua ya, dari teorema sisa. Oke, dia
pembaginya berbentuk AX min B ya. Oke, jika suku banyak PX berderajat N dibagi dengan AX min H ya, maka sisa pembagiannya adalah SX sama saja dengan P B per A ya. Kan nilai sisa pembagian itu sama saja ketika persamaan polinomialnya itu disubstitusikan nilai X-nya dengan B per A. Oke, kita coba lihat buktinya ya. Oke, masih sama ya. Ketika PX memiliki persamaan AX min B dikali dengan HX ditambah XX ya, ini teorema dari pembagiannya, persamaan dari pembagiannya maksudnya. Oke, kita coba masukkan ke sini ya. PX kita substitusikan kan ya, AHX dikali X min B per A. Nah, ini dari mana ini ya? Ini sebenarnya muncul dari sini ya. Ketika nilai A-nya kita keluarkan ya, ketika kita keluarkan nilai A-nya ya, maka hasilnya adalah X-nya jadi sendiri ya. Kita keluarkan nilai A-nya ke sini nih, maka B-nya akan menjadi B per A ya. Kita masukkan A ditambah dengan SX. Oke, kita coba substitusikan X sama dengan B per A ya. Ini teoremanya udah ngomong, tapi kita coba lihat pembuktiannya dari sini ya. Kita keluarkan nilai A-nya. Oke, karena nilai X min B per A sama dengan 0 ya, sama seperti yang sebelumnya tadi itu di teorema 1, maka X sama dengan B per A. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Oke. Kita tahu hasilnya di sini B per A dikurang B per A 0 ya, dikalikan dengan ini hasilnya pun 0. Maka pembagiannya akan menghasilkan persamaan ini akan menghasilkan P B per A akan sama saja dengan S B per A ya. Dan ini terbukti ya. Oke, contohnya begini ya. Tentukan sisa pembagian dari suku banyak berikut ya. Ada PX sama dengan 3x pangkat 4 min 2x kuadrat ditambah 5x min 12 dibagi dengan 3x min 1 ya. Hasilnya berapa? Oke, sisanya berapa bukti sisa pembagiannya? Oke. Ya, kita coba berdasarkan teorema ya, maka nilai PX sama saja dengan SX ya, di teorema 1 tadi begitu ya. Bahkan di teorema 2 pun ini P-nya B per A, di sini B per A, artinya sama saja ya. Karena 3x min 1 sama dengan 0 nih dari sini nih, maka nilai X-nya berapa? Ya udah, kita keluarkan 3-nya, berarti nilai X adalah 1/3. Sehingga nah kita bisa cari ya, sama sebenarnya beberapa metode yaitu biasa atau substitusi dan corner. Kita coba cara substitusi terlebih dahulu ya. Oke, kita tulis persamaannya. PX sama dengan 3x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 5 min 12 ya. Kita coba masukkan nilai X sama dengan 1/3 ya. Oke, masukkan 3x pangkat 4 dikurang 2 ya, 1/3 pangkat 2 ditambah 5 kali 1/3 dikurang 12. Hasilnya adalah ya, kita coba operasikan, hasilnya adalah 284 ya, negatif 284/27 ya, atau sama saja dengan negatif 10 14/27. Oke, kita coba buktikan dengan cara Horner ya. Apakah sama ya? Coba kita uji. 3 kita turunkan, 3 kali sepertiga kali 3, sini 1 ya, di sini 0. Tahu nggak kenapa 0? Ingat di sini dari pangkat 4 ke pangkat 2 ada satu lagi yaitu pangkat 3. Karena nggak ada nilainya kita tulis 0 ya, ingat itu. 0 ditambah 1, 1/3 dikali 1 ditaruh sini hasilnya 1/3, min 2 ditambah 1/3 hasilnya min 5/3 ya. Lalu di sini
sepertiga dikali min 5/3 hasilnya min 5/9, ditambahkan hasilnya 40/9, dikali lagi sepertiga hasilnya 40/27, ya, negatif 12 ditambahkan hasilnya, ya, artinya ya sama ya ketika mau substitusi maupun Horner. Nah, itu adalah teorema yang kedua, di mana bentuk pembaginya adalah sebuah fungsi tapi dia berderajat 1. Ya. Oke, selanjutnya teorema bentuk ketiga, ya, di mana pembaginya berbentuk x min H1 dikali x min H2. Ya, sebenarnya ini adalah persamaan kuadrat, ya, cuman sudah didapatkan faktor-faktornya begitu ya. Oke, apabila nanti kalian menemukan soal yang pembaginya persamaan kuadrat, maka kalian harus mencari faktornya, ya, terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai H1 dan H2, ya. Oke, jika suku banyak PX berderajat n dibagi dengan ini, ya, maka sisa pembagiannya adalah, nah ini coba kalian perhatikan nih, XX terus ada X, di sini nggak ada. Artinya apa? Ini sama saja kayak A X plus B, ya. Jadi teorema ini, ya, dari teorema ini apabila polinomial begitu ya bersuku banyak berapapun derajatnya dibagi dengan ini sebenarnya bersuku berderajat 2, maka sisa pembagiannya maksimal, sisa pembagian maksimal, ya, dia hasilnya adalah sebuah fungsi, masih fungsi, ya, berderajat 1 begitu ya, x-nya berderajat 1, nggak bisa lebih dari berderajat 2, karena apa, pembaginya itu berderajat 2, ya. Apabila dia masih sama, apa, pembagi dengan hasil sisanya masih berderajat sama, artinya masih bisa dibagi lagi, ya, artinya nanti akan menghasilkan sebuah angka atau koefisien saja, tapi maksimal adalah menghasilkan x yang berderajat 1 hasil pembagiannya atau sisa pembagiannya, ya. Oke, kita baca ya. Jika suku banyak PX berderajat n dibagi dengan x min H1 dikali x min H2, maka sisa pembagiannya adalah x P H1 dikurang P H2 dibagi H2 dikurang H1, H1 dikurang H2, X ditambah, ya, H1 P H2 H2 P H1 dibagi H1 min H2. Ya, dengan ketentuan ini, ya, H1 tidak sama dengan H2, ya, H1 tidak sama dengan 0, ya, H2 juga tidak sama dengan 0, begitu ya. Karena kalau H1 dan H2-nya sama, berarti apa di sini? Hasilnya 0. Kalau sebuah bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak bisa didefinisikan. Oke, pembuktiannya begini, ya, dari teorema di atas. Pembagi bentuk ini merupakan pembagi berderajat 2, ya, pembaginya berderajat 2 nih. Kalau kalian balikan ke dalam, maka sisa pembagian maksimal adalah berderajat 1, ya, atau AX plus B, sehingga mengakibatkan, nah, ini, ya, PX, ya, atau polinomial tadi dibagi dengan ini dikali dengan HX ditambah dengan sisanya akan menghasilkan ini, ya. Maka nah ini nih, sisanya adalah AX plus B. Oke. Nah, kita coba, nah, dia yang di sini. Kalau kalian ingat yang video sebelumnya di mana kita melakukan pembagian dengan yang seperti ini juga, ya, kita harus cari sisa-sisanya S1, S2 begitu ya, dengan cara digunakan satu-satu dulu gitu ya. Ambil satu H1 lalu H2 gitu ya. Mau pakai substitusi maupun pakai Horner kemarin kita sudah, ya. Coba kalian lihat ke sini, ya. Substitusikan X min H1, ya, sama dengan 0, artinya X sama dengan H1. Oke, sehingga P H1 hasilnya adalah apa? A H1 ditambah B. Loh, kok bisa? Nah, coba kalian perhatikan yang di sini nih. Ya, kita tadi substitusikan X min H1, ya, artinya X sama dengan H1. Kalian tulis PH1, X-nya diganti dengan H1, di sini X-nya diganti dengan H1, hasilnya berapa? H1 min H1, 0 ya. 0 dikali ini, 0, dikali ini, 0. Sisanya apa? Ini. X-nya tadi diganti dengan H1. Sisanya adalah AX plus B. Ya. Nah, ini adalah sisa
pertama. Oke, selanjutnya. Ya sama, ya kita substitusikan nilai X min H2 sama dengan 0. Artinya apa? X sama dengan H2. Kita substitusikan semua X min H2 ganti dengan semua nilai X diganti dengan H2. Ya, sama di sini. Ya. Oke, di sini H2 dikurang H1. Oke, kita simpan dulu, tapi di sini ya, H2 dikurang H2 berapa? 0. Kali ini 0, kali ini 0. Artinya apa? Di sini X H2 ya. AH2 ditambah B. Ya. Ini sisa yang kedua. Lalu selanjutnya bagaimana? Ya, kita perhatikan sini. Substitusikan dan eliminasikan persamaan 1 dan 2. Ya, kita mau mencari nilai A dan B-nya. Ya, atau bentuk umum dari A dan B-nya dari persamaan-persamaan tadi. Ya. Dihasilkan ya, kalau kalian nanti coba kalian buktikan sendiri ya, antara ini nih. Nih, AH2 ditambah B sama AH1 ditambah B, kalian coba substitusi eliminasi untuk menentukan nilai A dan B-nya, begitu ya. Oke, nah didapatlah A sama dengan P H1 dikurang P H2 dibagi dengan H2 H1 min H2 ya, dan nilai B-nya ya H1 PH2 H2 PH1 ya, lalu H1 min H2. Oke. Ya, ingat ya tadi sisa maksimal adalah ini SX sama dengan AX plus B. Maka nah di sini ini A-nya kita ganti dengan ini nih berdasarkan sini, ini X-nya, ini adalah B-nya ya, maka terbukti ya teorema yang ketiga. Nah, untuk memperjelas kita lihat contoh soal berikut ya. Oke, suku banyak fx ya dibagi dengan x min 1 ternyata sisa 2, dan fx itu sendiri dibagi dengan x plus 2 ternyata bersisa min 1. Nah, sekarang kalau misalkan fx ini dibagi dengan kedua-duanya secara langsung ya, maka sisanya berapa ya. Nah, menggunakan teorema yang ketiga ini, coba kalian perhatikan sini ya. Oke, cara yang pertama ya. Oke, kita perhatikan ke sini berdasarkan teorema tadi ya. Sebelumnya fx sama dengan x min 1 x plus 2 hx tambah ax plus b ya. Ini kan persamaan secara umumnya ya. Apabila kalau misalnya yang kemarin yang pertama ini 9 ya sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1 gitu ya. Ini kan bentuk dari pembagian yang bersisa kan seperti ini ya, sedangkan ini adalah pembaginya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yang ini ya. Ini dapatnya dari mana? Ketika fx sama dengan x min 1 bersisa 2 ya. Artinya di sini ya, coba kalian perhatikan dari soal ini ya. Fx dibagi dengan x min 1 sisanya 2 ya. Artinya apa? Ketika x-nya 1 begitu ya. Nah, dia akan menghasilkan sisa 2 dari soal ya. Maka kita tulis di sini ya. A plus B ya. Sisanya adalah sama dengan 2 ya. Lalu berikutnya juga nih dari soal juga, fx x plus 2 ya, sisanya min 1, maka f min 2 ya sama dengan min 1 ya. Artinya min 2 A ditambah B hasilnya adalah min 1. Lalu selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya kita substitusi dan eliminasikan mereka untuk mendapatkan nilai A dan B-nya ya. Oke, kita coba ya, kita hilangkan B-nya maka akan menghasilkan 3A sama dengan 3. Oke, artinya A sama dengan 1, maka B juga sama dengan 1. Lah dari mana B-nya sama dengan 1? Kita masukkan di sini. A-nya 1, B-nya berapa? Hasilnya 2. 1 ditambah berapa? Hasilnya 2. Ya, udah 1. Ya. Oke, jadi ya ketika tadi kita tahu di sinilah ya. Nih, ketika fx dibagi sama x min 1 x plus 2
HX, sisanya adalah AX plus B. Nah, kita dapat nilai A dan B-nya. Ya, A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 1. Maka sisanya ini. Ya, A-nya 1 di sini ditambah B-nya 1. Maka pembagian ini bersisa X plus 1. Nah, cara yang kedua, ya, kalian langsung saja substitusikan nilai H-1 dan H2-nya ke dalam rumus, ya. Ini nih. Misalkan X-1 sama dengan 0. Begitu ya. Berarti nilai X-nya adalah berapa? 1, ya. 1 ini sebagai apa? Sebagai H1, ya. Lalu yang kedua, X plus 2, ya, X plus 2 dibuat sama dengan 0, maka nilai H2-nya sama dengan berapa? Min 2. Nah, terus kalian substitusikanlah ke dalam persamaan ini, ya, atau ke dalam teorema ini. Teorema yang sebelumnya. Sx sama dengan, ya, P H1. H1-nya berapa tadi? H2-nya berapa? Dapat. Nah, ini nilai X-nya tetap, ya, H2 min H1, maka nanti hasilnya pasti akan, ya, sama, begitu ya. Hasilnya akan sama dengan ini, dimana sisa pembagiannya adalah X plus 1. Ya, silakan kalian buktikan sendiri dengan cara yang kedua, ya, ketika kita mensubstitusikan nilai H1 dan H2 ke dalam persamaan tadi di teorema, ya. Oke, sekian video yang boleh saya sampaikan, ya. Kiranya ini boleh bermanfaat untuk menunjang belajar anak-anak kelas 11, ya, di matematika peminatan, ya. Jangan lupa terus produktif, terus berkarya, terus punya mimpi. Tuhan memberkati. God bless you.